Hai good people, welcome back to ceritanya Velin atau Velin Channel. Gimana nih kabar kalian? Baik-baik aja kan? Hari ini aku bakal bawain sebuah cerita dari temen kantor aku yang dia ceritain lewat telepon. Jadi aku harus ngetik satu-satu nih buat ngerangkum ceritanya. Sebenarnya yang lucu adalah dia tuh sebenarnya pengen ngirimin aku email, cuma dia males ngetik. Jadi dia bilang lewat telepon kayak, Velin aku ada cerita bagus, cuma mending aku ngomongin dari telepon aja deh, aku males ngirimin kamu email, aku males ngetik. Aku kayak, oke. Aku tuh rela tahu, demi kalian aku tuh rela menjadi babu netizen. Bener-bener rela banget. Mau aja disuruh ini, mau disuruh itu. Oh Velin suruh ngetik aja, oke. Jadi cerita hari ini lumayan seru banget menurut aku. Pas aku telepon itu aku kayak, Hah? Oh kok gitu? Cerita kali ini tentang cerita cinta yang penuh drama ABG labil. Jadi langsung aja yuk kita masuk ke background ceritanya. Jadi teman kita yang hari ini bercerita itu bernama Sandra. Kejadiannya sendiri berlangsung di tahun 2021. Ketika di tahun itu, Sandra ini berusia 22 tahun. Sandra sendiri memiliki seorang pacar nih bernama Putra. Putra di tahun itu berumur 25 tahun. Jadi jarak umur mereka sekitar 3 tahun. Waktu itu Sandra ini lagi bekerja di salah satu perusahaan besar lah di Jakarta. Sedangkan pacarnya Putra ini sedang menekuni bisnis fashion yang dia jalani di Bandung. Jadi mereka ini semacam LDR gitulah. Tapi karena LDR, hubungan komunikasi mereka ini jauh lebih intens. Seintens itu sampai kalau bangun pagi, mau makan, mau tidur, itu mesti video callan. Setiap makan siang, Sandra itu depannya bukan temennya tuh, tapi pacarnya. Jadi depan dia itu ada HP, video callan sama pacarnya yang juga lagi makan siang. Mind blowing nggak tuh? Padahal umur pacaran mereka ini sudah menginjak 3 tahun. Sudah tidak bisa dibilang pacaran muda lagi. Si Putra ini kan kerjaannya menjaga butik baju milik dia sendiri. Jadi kerjaannya lumayan longgar dan fleksibel. Jadi si Putra ini bisalah punya waktu untuk mengurusi kebeeman-kebeemannya Sandra. Malah Sandra sendiri ini yang kadang itu slow respon, kadang nggak jawab, kadang kalau jawab itu berjam-jam kemudian, kayak gitu. So itu tadi sedikit nih background dari Sandra dan juga Putra yang dua-duanya itu remaja LDR. Sekarang kita langsung aja masuk ke ceritanya. Seminggu sebelum tanggal 23 Maret, which is hari dimana Putra ini berulang tahun, Sandra ini meminta izin kepada atasannya untuk cuti selama 3 hari di tanggal 23. Sandra ini berencana untuk mampir ke Bandung di tanggal itu untuk memberikan surprise ke Putra. Nggak lupa juga Sandra ini membelikan sebuah gitar yang benar-benar Putra itu inginkan. BTW semua ini dilakukan tanpa sepengetahuan Putra ya. Namanya juga surprise, kalau ngasih tahu apa dong? Sebenarnya atasannya Sandra ini nggak ngasih izin cuti karena di minggu itu banyak deadline yang harus diselesaikan. Tapi atasannya Sandra ini masih lumayan consider lah. Dia kayak, oh ya udah 3 hari ke depan nih aku kasih tahu kamu boleh ngambil cuti apa enggak. Di sana Sandra ini sempat berpikir nih, atau aku nggak usah pergi ke Bandung ya. Ini nih urusan sama atasan ini ribet banget deh. Nanti ulang tahunnya dirayain lewat video callan aja kayak biasanya, kayak tahun kemarin. Tapi ternyata kabar baiknya adalah atasannya Sandra ini memberikan izin dan restu nih untuk Sandra untuk berangkat ke Bandung untuk mengambil cuti. Dengan catatan Sandra ini tidak boleh melakukan extend cuti. Jadi 3 hari itu beres, dia harus langsung pulang dan langsung bekerja. Sebelum berangkat, Sandra ini sempat nih nanya-nanya halus gitulah ke Putra, kayak kepo-kepo. Kamu pas tanggal 23 ada acara apa? Kamu ada kegiatan apa tanggal 23? Dan di sana Putra menjawab kalau misalnya dia bakal menjaga toko seperti biasa. Nanti pulang sore ke malam gitu, dia pulang habis tutup toko. Di situ dia bakal makan-makan sama keluarganya. Oke deh, singkat cerita semuanya udah beres. Sandra ini sampai ke Bandung jam 8 pagi. Dia itu menaiki bus travel karena katanya harganya lebih murah, sambil membawa gitar yang begitu berat. Karena si pihak travel ini tidak menurunkan Sandra di butiknya Putra, jadi mau nggak mau Sandra ini harus naik Grab untuk pergi ke tokonya Putra. Jujur aja Sandra ini nggak ada preparation sama sekali. Sandra ini bahkan belum sempat booking tiket hotel, belum sempat ini itu, dia bahkan nggak ada grand planning yang jelas. Sebenarnya jauh di lubuk hatinya Sandra, dia itu berharap banget nih dia bisa tinggal di rumahnya Putra. Maksudnya sekalian lah dikenal
dikenalin ke keluarganya Putra. Karena selama 3 tahun mereka pacaran, si Sandra ini belum dikenalin sama sekali sama keluarganya Putra. Kalau alasannya Putra sih karena orang tuanya selalu pergi dinas, makanya waktunya selalu bentrok. Apalagi Sandra kan di Jakarta dan mereka di Bandung. Sesampainya Sandra di tokonya Putra, dia itu langsung buru-buru nyiapin kue, terus masukin lilin di atas kuenya, terus nyalain lilinnya, karena dia kan mau surprise ya, makanya effortnya banyak banget nih di depan toko. Tokonya sendiri nggak terlalu besar karena tokonya itu kayak berada di ruko 2 lantai. Jadi ketika kalian masuk ke dalam toko bajunya, di situ kalian bisa langsung lihat kok ada kasir di ujung belakang dan juga di belakangnya lagi ada tangga untuk naik ke lantai 2. Jadi benar-benar open floor. Oke deh, setelah kue ulang tahunnya dia bawa, Sandra ini masuk nih ke dalam toko, terus dia nyanyi nih. Happy birthday Ayang Putra, happy birthday Ayang Putra. Tapi ternyata yang lagi duduk di kasir itu bukan Putra, tapi temennya Putra yang bernama Arya. Lah Sandra, si Putranya kagak ada, nggak masuk deh hari ini. Loh, kemana dia? Kagak tahu gue, coba lu telepon. Oke deh, di sana Sandra ini pura-pura lah menelpon si Putra. Dan di sana si Putra ini mengaku kalau misalnya dia lagi ada di toko kok. Sandra ini jelas-jelas ngerasa ada yang nggak beres dengan kelakuannya si Putra. Jelas-jelas dia nggak ada di toko, terus dia telepon dia ngakunya di toko. Dan jelas-jelas juga si Arya bilang kalau misalnya si Putra ini tidak datang ke toko dari pagi. Di situ Sandra pusing dong, enaknya langkah apa nih yang dia lakukan nih. Akhirnya dia berdiskusi lah bersama Arya di toko itu. Dan di sana Arya memberikan saran. Gini aja deh, coba lo bilang gini. Lo ada ngirim makanan ke toko dan bilang aja Bapak Ojo nggak ketemu sama yang namanya Putra. Jadi makanannya diambil atas nama Arya. Nanti lo suruh Putra datang ke toko buat ngambil makanan yang lo kirim. Sandra di situ manut-manut aja karena dia kesel banget udah ditipu sama si Putra. Lalu dia menelpon si Putra dan menyampaikan kalimat dan rencana yang sudah Arya susun tadi. Di situ Putra membuat alasan kalau misalnya iya dia bakal datang ke toko untuk mengambil makanan yang dikirimkan sama Sandra. Tapi dia pergi ke tokonya agak sorean nih karena dia masih ada urusan. Ya udah deh, jadi mau nggak mau Sandra nunggu di toko itu sampai sore ditemenin sama Arya. Di sana Arya menawari Sandra nih untuk ya udah deh lo istirahat aja di lantai 2. Di lantai 2 ini ada kamar gua kok yang biasanya gua pakai buat istirahat. Tapi Sandra di situ sangat menolak tawaran itu. Sandra bersikeras menunggu Putra di bawah. Perasaannya kacau, dia bingung kenapa si Putra bisa berbohong kayak gitu ke dia. Dan berapa banyak kebohongan lagi yang sudah Putra sampaikan selama ini. Dia benar-benar nggak mau tidur, dia pusing, dia capek mikirin Putra. Tapi karena ini hari ulang tahunnya Putra, dia harus tetap masang wajah yang senyum agar Putra ini juga senang dengan kedatangan dia. Toh ya di bawah ada Arya nemenin dia ngobrol. Sekitar jam 2 siang, ada 2 cewek nih yang datang ke toko. Cewek itu kelihatannya akrab banget sama Arya karena pas pertama mereka masuk, mereka langsung bilang, Arya gitu. Langsung manggil dan Aryanya langsung seneng banget kelihatan cewek itu datang. Sendirian aja loh, mana Putra? Putra lagi nggak di sini. Si Putra mah pacaran mulu, kagak pernah jaga toko. Arya itu memberikan raut wajah poker face, kayak dia tuh kayak diam aja kayak diam aja. 2 cewek itu tanpa rasa bersalah dia langsung aja lanjut belanja, lanjut cek-cek baju, ngeliat-ngeliat baju. Sedangkan Sandra harus menyimpan 1001 pertanyaan sambil menunggu mereka selesai belanja. Karena Sandra ini bingung, lah sabar, saya kan ada di Jakarta nih. Ini siapa nih pacaran yang dimaksud? Kan pacaran biasanya bisa lewat dari toko. Kan biasanya Putra kalau pacaran fit call-nya juga di toko. Kok ada keluar bahasa, oh iya Putra pacaran terus makanya dia nggak di toko, padahal pacarnya di Jakarta. Lo jawab gua, lo tahu banyak hal kan yang gua nggak tahu. Swear Ndra, gua nggak tahu apa-apa. Gue nggak tahu kenapa itu cewek-cewek bisa ngomong gitu. Lo jawab jujur, atau gua lari sekarang buat ngejar 2 cewek itu. Gua tahu lo nyembunyiin banyak hal dari gua. Lo tahu pasti siapa pacar yang mereka maksud, dan gua tahu pacar yang mereka maksud tuh bukan gua. Sandra, lo salah paham. Kita itu berteman cukup lama. Itu semacam inside joke aja. Oke, gue bakal nyusul 2 cewek tadi. Lo bener-bener gak membantu gue. Sandra, tunggu. Oke. Aku jelasin semuanya. Kamu jangan memperkeruh semua ini. Jadi gini, Putra sempat ngobrol kalau dia sama Allah itu udah gak ada hubungan lagi. Jadi waktu itu gue kenalin Putra sama sepupu gue namanya Amel.
Dan hubungan mereka berjalan kok sampai sekarang. Jujur aja, gue tuh bingung banget pas lo datang. Swear deh, gue nggak ngerti ternyata kalian masih pacaran. Spontan aja di situ Sandra itu menangis kejer banget, hebat banget dia nangis di sana. Dia nggak menyangka kalau misalnya si Putra bisa menipu Arya dengan bilang kalau misalnya dia dan Sandra sudah tidak berpacaran lagi. Di sana Sandra nggak cukup puas tuh dengar sepenggal ceritanya Arya. Dia menggali cukup dalam sejauh apa sih hubungannya antara Putra dan Amel ini. Di sana dia juga ingin tahu profil hidupnya Amel. Dia ingin tahu Amel ini kuliah di mana. Dia pengen tahu sebenarnya, Amel ini sebaik apa sih sampai Putra tinggalin gue demi dia. Nggak nanggung-nanggung si Sandra itu memaksa Arya untuk menelpon si Putra untuk berpura-pura mencari tahu di mana lokasinya Putra sekarang. Lo di mana sekarang? Gua sekarang lagi di Hotel Melati nih sama Amel. Gua nggak bisa mampir toko nih buat ngambil makanan dari Sandra. Nanti lo makan aja ya. Nggak pakai babi, Bu. Sandra ini langsung mendesak Arya untuk menutup tokonya detik itu juga dan langsung, yuk, kita langsung pergi ke Hotel Melati itu sekarang juga. Si Sandra ini nggak mau tahu, si Arya ini harus mau nemenin dia untuk melabrak si Putra dan si Amel. Karena di satu sisi si Arya ini merasa bersalah mengenalkan Amel ke si Putra, akhirnya si Arya ini manut-manut aja disuruh sama si Sandra untuk pergi ke hotel. Sepanjang perjalanan menuju hotel, si Sandra ini nggak henti-hentinya menangis. Dia nangis terus sambil ngeluarin kata-kata kasar gitu buat si Putra sama si Amel. Nangisnya kebangetan sampai baju yang dia pakai semuanya basah. Ditambah lagi make up yang dia pakai semuanya luntur. Ndra, di belakang ada baju adek gue tuh. Mending lo ganti baju deh. Tuh baju lo basah semua. Nggak peduli gue. Kita harus sampai cepet ke hotel itu. Masalahnya baju lo tembus pandang semua, Ndra. Beneran deh, mending lo ganti baju di belakang. Sandra di satu sisi sudah gak berpikir jernih lagi. Pikirannya terlalu berfokus kepada Putra. Bahkan di detik itu, dia berencana untuk memukul Putra menggunakan gitar yang dia beli sebagai hadiah ulang tahun. Dia rencananya ingin memukul Putra sampai babak belur, sesuai dengan hati dia yang saat itu lagi babak belur. Jadi takut punya teman kayak Sandra. Setelah mengganti baju, sempat-sempatnya Sandra ini mengomel ke Arya dengan bilang, gila ya baju adek lo ketat banget, dress kayak gini, motif bunga-bunga, emang gue mau kemana? Karena memang si Sandra ini kan sedikit tomboyish kan, gayanya kayak kita nih, pakai sweater, pakai celana panjang, sweater, celana panjang kayak gitu-gitu terus. Dia jarang banget pakai dress. Tapi karena Arya sudah mulai terbiasa mendengar omelan Sandra dari toko, jadi dia biarin lewat aja lah, ya udahlah terserah lo, yang penting lo ganti baju. Yang terpenting Arya itu pengen segera sampai hotel dan segera menuntaskan masalah ini. Di situ Arya juga sempat mikir kayak, wah gila sih hubungan gue sama Putra bisa hancur, hubungan bisnis gua hancur gara-gara ngeladenin perempuan satu ini. Sesampainya di hotel, Putra ini berbasa-basi lah menelpon sepupunya Amel. Di situ dia basa-basi dan dia bilang kayak, gue tuh mau nge-surprisein Putra ulang tahun. Lo kasih tahu deh di mana kayak nomor kamarnya dan segala macamnya. Karena gua mau nge-surprisein sekarang. Dan tanpa rasa curiga sama sekali, si Amel ini memberikan nomor kamar 316. Sebelum mereka masuk ke hotel dan membuat keributan, si Arya ini mengajak Sandra untuk mengobrol di mobil terakhir kalinya. Lo yakin mau ngelakuin ini? Lo yakin keputusan ini terbaik? Gue yakin banget. Selama ini gue setia setengah mampus sama Putra. Nggak pernah terbesit di otak gue buat aneh-aneh. Tapi si cowok biadab itu justru mainin perasaan gue. Sandra, ingat, lo nggak boleh gegabah main tangan lo. Harus diomongin baik-baik. Lo nggak usah khawatirin gue. Gue tahu apa yang gue harus lakuin. BTW tolong nanti lo bawain gitar gue ya. Gue mau ngasih surprise kue ulang tahun nih ke mukanya Putra. Ya udah, sesuai katanya Sandra, ikut aja omongannya Sandra karena si Arya ini mau cepat selesai masalah ini. Mereka berdua turun dari mobil, masuk ke dalam hotel dan naik ke lantai 3. Di depan pintu kamar, Sandra itu menyiapkan kue itu sekali lagi. Dia membuka kotaknya, dia siapin kuenya, ada lilin-lilinnya, jadi dia siapin semuanya. Sandra berdiri di depan pintu kamar dengan muka yang berlinang air mata sambil memegang kue untuk memberikan surprise ke Putra. Di situ Arya mengetok pintu kamar hotel dan terdengar sedikit suara nih, samar-samar suara cowok dan cewek dari dalam kamar. Dan jujur aja suara itu membuat Sandra makin panas.
Ketika pintu kamar dibuka, betapa kagetnya Sandra ketika dia melihat kamar yang begitu gelap. Putra yang berada di depan pintu tidak memakai baju sama sekali, hanya memakai celana pendek di atas lutut. Dan di belakangnya terlihat jelas ada seorang wanita yang kayak memakai tank top hitam gitu. Dan badannya dia tutupi dengan handuk. Spontan aja Sandra di sana meniup semua lilin di kue ulang tahun itu. Lalu kue ulang tahun itu dilemparkan ke mukanya Putra. Jadi wajahnya Putra ini semua tercover sama kue. Tega lo ya, cowok biadab. Mana itu cewek gatel yang tidur sama lo? Wow, tenang dong Sandra, tenang. Gak mau tahu gua, mana itu cewek gatel yang tidur sama lo? Mana? Di situ Sandra langsung mengambil gitar dari tangannya Arya dan menerobos masuk ke dalam kamar hotel. Dan di sana dia siap-siap tuh, udah mau nabok si Amel. Di sana Sandra memanggil namanya Amel. Keluar lo Amel, keluar lo, jangan pengecut lo. Diikuti lampu kamar yang tiba-tiba menyala. Surprise! Terlihat jelas kelopak bunga mawar merah yang tersusun rapi di atas kasur berbentuk hati. Dan juga ada beberapa kelopak bunga mawar merah yang ada di bawah kakinya Sandra. Amel yang dia cari itu berdiri di ujung kamar lengkap dengan baju dress hitam dan juga high heels. Ini ada apa sih? Dari belakang Putra langsung merangkul pinggangnya Sandra sambil menyium pipinya Sandra. Jangan marah ya, happy anniversary. Di sana Arya tiba-tiba ketawa aja kayak setan dan langsung meminta maaf kepada Sandra. Bentar-bentar, gue nggak paham. Ada apa sih sebenarnya? Gini deh, kenalan dulu aja. Nama gue Amel, gue pacarnya Arya. Semua hal yang lo lalui dari pagi sampai sekarang udah Putra rencanain. Gue bukan selingkuhannya Putra kok, jadi lo tenang aja. Tunggu dulu, wait. Dari mana kamu tahu kalau aku mau datang? Ya ada deh, kalau itu kayak aku nggak kenal teman kantor kamu aja. Tapi kamu jangan kaget, semua ini sengaja aku planning. Bahkan 2 cewek yang tadi datang ke toko itu juga suruhan aku. Dan aku berani janji aku nggak ada hubungan apa-apa kok sama perempuan lain, apalagi sama Amel. Di sana si Sandra auto minta maaf, dia langsung membersihkan wajahnya Putra yang masih ada sisa-sisa kue. Dan di sana Sandra itu benar-benar bersalahnya luar biasa. Tapi mungkin kalian nanya nih, Loh, kan ulang tahun Putra. Kok yang disurprisein Sandra sih? ternyata di semua plot twist after plot twist yang dilakukan semua drama perselingkuhan ini direncanakan sama Putra karena dia ingin melamar Sandra. You heard it right. Si Putra melamar Sandra di hari ulang tahunnya Putra. Kenapa sih harus di hari ulang tahunnya si Putra? Karena di hari itu orang tuanya Putra ini available untuk bertemu dengan Sandra. Jadi di malam itu juga si Sandra ini langsung dipertemukan dengan orang tuanya Putra. Kalau kalian ingat omongan Putra kemarin pas Sandra nanya, kamu mau ngapain aja pas kamu ulang tahun? Dan di sana kan Putra jawab kan, Oh, paling aku habis dari toko mau makan-makan sama orang tua aku. ternyata makan-makan yang dimaksud sama Putra itu juga makan-makan untuk mempertemukan Sandra dan orang tuanya. Kalian tahu nggak? Putra ini sudah merencanakan semua ini 3 bulan lamanya. Bahkan Putra itu menyuruh teman kantornya Sandra untuk membujuk Sandra nih agar Sandra ini mau untuk memberikan surprise Putra di Bandung. Bahkan baju di mobil yang katanya Arya adalah baju adiknya itu ternyata baju yang sudah disiapkan oleh Putra dan sengaja dia siapkan untuk Sandra pakai untuk bertemu kedua orang tuanya. Kalau emang acaranya kayak gini so sweet banget gak sih? Kayak awalnya lo dipanas-panasin, kamu dipanas-panasin, kayak iya aku berselingkuh, terus tiba-tiba surprise, nih cincin buat kamu. Oh, so sweet. Kayaknya si Putra ini ada deh bakat-bakat terpendam jadi penulis naskahnya sinetron-sinetron gitu. Karena ini plot twist abis anjir. Ini nih ya, ini omongannya si Sandra nih di telepon sama aku, Lin. Gue ada cerita menarik nih buat YouTube lo. Tahu kayak apa ceritanya? Gue bakal ceritain kisah cinta gue. Dan awalnya dia ceritanya kayak gitu, dia diselingkuhin. Dia awalnya ceritanya dia datang jauh banget dari Bandung, terus dia diselingkuhin segala macam. Tapi ternyata dia malah cerita tentang pertunangannya dia. Apa aku nggak shock itu? Untuk sekarang mereka sudah resmi nih menikah online di tahun 2021 kemarin ketika lagi pandemi. Sandra juga sekarang sudah quit dari pekerjaan dia dan dia sekarang tinggal di Bandung bersama dengan Putra dan membantu
membantu Putra untuk menjalankan bisnis online-nya. Oh, bukan bisnis online, bisnis offline, menjaga toko di Bandung. Astaga. Itu tadi cerita dari Sandra yang super duper plot twist. Sandra juga menitip pesan nih untuk kalian netizen-netizen yang menonton, untuk mendoakan dia dan Putra agar mereka cepat mendapatkan momongan karena mereka menginginkan anak. Dan kalau kalian mau dibacakan juga cerita-cerita kalian yang seru lainnya, kalian bisa kirimkan email di bawah ini. Thank you banget untuk kalian yang udah nonton. Jangan lupa nih ngasih like sama subscribe-nya. Dua-duanya gratis biar kalian gak ketinggalan video-video dan cerita-cerita seru lainnya yang bakal aku bawain rutin setiap minggunya. Yuk banget biar aku bisa hit 100 subscriber. Ayo dong subscribe-nya biar Velin bisa dapat 100 subscriber nih. Kayak aku nggak paham ya kenapa YouTuber lain tuh dapat subscribernya gampang banget. Meanwhile Velin di sini videonya yang nonton banyak banget tapi nggak ada yang nge-subscribe, bingung kan? Makanya yuk subscribe. Thank you banget yang udah nonton dan thank you juga yang udah subscribe ataupun like. Thank you banget. Goodbye.